Ada mungkin pernah denger ya keluhan soal pengelolaan apartemen. Nah, sering banget mereka yang berani ngomong, yang berani bersuara, malah dapet cap provokator. Hari ini kita bakal coba bedah gimana sih label ini kok buat membungkam kritik? Jika saya provokator korban, maka Anda provokator maling. Wow, dalam banget ya. Kutipan yang sangat tajam dari seorang penghuni ini rasanya jadi inti dari perlawanan mereka. Ini tuh bukan sekedar keluhan biasa, tapi sebuah tuduhan balik yang menusuk ya ke sebuah sistem yang mereka anggap udah nggak beres. Oke, kita mulai dari sini. Mari kita bedah lebih dalam, gimana kata provokator ini bukan cuma sekedar makian emosional, tapi benar-benar sebuah alat yang dipilih secara sadar dan strategis untuk meredam suara-suara kritis. Dan ini loh, bukan cuma kejadian di satu atau dua apartemen aja. Dari berbagai laporan yang masuk, kita bisa lihat ada sebuah pola yang sama. Setiap kali warga menuntut hak mereka, tuduhan provokator ini selalu muncul. Seakan-akan udah jadi jurus andalan untuk membungkam mereka. Terus apa sih sebenarnya dosa para penghuni ini? Kok bisa mereka sampai dicap sebagai provokator? Coba deh, kita lihat. Apa permintaan mereka itu beneran nggak masuk akal? Ternyata kalau kita lihat, tuntutan mereka itu sangat mendasar loh. Minta transparansi keuangan, minta ganti rugi kalau ada kerusakan, mempertanyakan praktek yang aneh, dan minta pelayanan yang jujur. Ini kan bukan permintaan yang aneh ya? Ini justru hak dasar mereka sebagai konsumen dan juga pemilik. Nah, coba perhatikan detektiknya. Bukannya menjawab pertanyaan soal transparansi atau janji perbaikan fasilitas, pihak pengelola ini justru menyerang pribadi orang yang mengkritik. Jadi masalahnya itu digeser dari substansi ke siapa sih yang berani-beraninya ngomong. Dan inilah yang paling bikin khawatir. Mereka yang berani bicara itu sebenarnya cuma puncak gunung es. Di bawah permukaan ada jauh lebih banyak penghuni yang memilih diam. Kenapa? Ya karena takut, atau bingung prosedurnya gimana, atau mungkin udah capek aja gitu ngelawan sistem yang sepertinya nggak memihak mereka. Sebenarnya banyak sekali warga rumah susun atau apartemen yang mengalami kerugian materi, psikologi, dan kesehatan fisik ya. Mereka tidak bisa membela diri. Jadi jelas ya, rentetan konflik ini tuh bukan kebetulan. Ini bukan cuma salah paham biasa, ada sesuatu yang lebih dalam. Mari kita coba telusuri gimana masalah-masalah ini saling terhubung dalam sebuah pola yang sistematis. Logikanya sederhana, kalau masalah yang sama muncul berulang kali di banyak lokasi berbeda dengan cara penyelesaian yang serupa, yaitu dengan membungkam si pengkritik, maka kita nggak lagi ngomongin insiden tunggal. Kita ngomongin sebuah sistem, sebuah pola. Nah, pertanyaan besarnya jadi, sistem tak terlihat apa sih yang sebenarnya bekerja di belakang layar? Apa yang memungkinkan pola ini terus berlanjut tanpa ada solusi yang benar-benar adil buat warga? Warga sering menyebutnya tiktokan, atau ya lempar-lemparan tanggung jawab. Pengelola lempar ke aparat, aparat lempar balik lagi. Nah, di tengah permainan ini, wargalah yang jadi korban. Mereka dibiarkan terkatung-katung tanpa kepastian hukum. Dan ternyata, para aktivis warga ini udah punya nama loh untuk sistem ini. Sebuah istilah yang menurut saya dengan sangat gamblang melukiskan anatomi masalahnya. Mereka menamainya politik ruang gelap. Intinya apa? Intinya adalah sebuah sistem pengelolaan yang sengaja dijalankan secara tertutup, sengaja dijauhkan dari pengawasan publik. Tujuannya, ya supaya akuntabilitas jadi hampir mustahil untuk ditegakkan. Seperti kata pepatah lama, dalam kegelapan maling beroperasi. Metafora ini rasanya pas banget ya. Saat lampu transparansi dimatikan, saat semuanya serba gelap, potensi penyalahgunaan kekuasaan dan dana jadi sangat besar. Nah, politik ruang gelap ini punya beberapa taktik kunci. Misalnya, menahan informasi keuangan, bikin keputusan sepihak tanpa melibatkan warga, sampai pakai birokras yang berbelit-belit. Bukan buat melayani, tapi buat bikin warga capek dan akhirnya nyerah. Dan tentu saja taktik andalannya melabeli siapapun yang berani bertanya sebagai provokator. Oke, setelah kita paham soal konsep politik ruang gelap ini, mari kita kembali ke pertanyaan di awal. Dengan kacamata baru ini, siapa sebenarnya provokator dalam cerita ini? Penting banget buat kita ingat ya, pengawasan yang dilakukan warga itu bukanlah tindakan cari-cari masalah. Itu adalah hak mereka yang dilindungi hukum, dan seringkali itu jadi benteng pertahanan terakhir ketika lembaga-lembaga resmi nggak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita lihat di sini, ada dua jenis provokasi yang saling bertentangan. Provokasi versi warga adalah usaha menyalahkan lentera, meminta transparansi dan keadilan.
Sementara itu, provokasi versi pengelola adalah usaha membangun tembok, mempertahankan kegelapan dan kerahasiaan. Beda sekali kan? Maka, kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Siapakah provokator yang sejati? Mereka yang menuntut terang dan akuntabilitas? Atau mereka yang mati-matian menjaga ruang agar tetap gelap? Jawabannya saya rasa akan menentukan di mana letak masalah yang sebenarnya. Jadi pada kesempatan ini saya mengingatkan kembali agar kita saling gotong royong, bahu-membahu, saling bantu-membantu, tolong-menolong sesama warga rumah susun atau apartemen untuk mencapai solusi. Pada banjir tuh meluap-luap. Pak, ini udah dibenerin belum Pak? Ini parah nih. Tuh, udah kayak gini, lemari saya rusak tuh Pak. Belakangnya udah mulai lembat, tadi saya udah pegang di ujung. Noh, udah banjir begini nih Pak. Tolonglah Pak, ini nggak perlu gondola Pak. Itu nempel Pak. Nempel. Nih. Itu loh Pak. Tuh. Ini tuh nggak perlu gondola Pak. Dinding ini nih. Yang kedua, ada indikasi, sorry Pak ya, ada indikasi unit-unit itu yang tidak tersewakan banyak orang itu tidak bayar IPL. Ada indikasi, ada dugaan. Makanya kita minta pertanggungjawabkan keuangan kamu terbuka. Jangan